玉贤轮炼化的过程需要在七星连珠指日。 Tai menyarankan agar murid-muridnya menyempurnakan ilmu di bumi dengan kriteria tempat tertentu, sedangkan dirinya akan pergi ke sebuah tempat untuk memulihkan semua kesaktiannya yang telah hilang. Di kerajaan iblis, terlihat Raja Iblis memuji Assassin beserta dua anak iblis yang telah berjasa besar setelah membantu meluluskan pelariannya. Raja Iblis sangat puas setelah berhasil membuat Tai gagal menangkap dirinya. Raja Iblis bertekad akan menguasai 3 alam. Namun, atas saran dari Assassin, Raja Iblis pun akan memulai penguasaannya dengan menaklukkan kerajaan Laut Timur. Raja Iblis menyadari bahwa kekuatannya tidak seperti 500 tahun yang lalu. Jadi, dia harus banyak berlatih untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Namun ternyata Assassin Iblis telah menyiapkan sebuah ramuan khusus supaya kekuatan Raja Iblis cepat kembali. Dan dia berjanji akan merebut medali emas dari tangan Long-Er. Tak hanya itu, karena dua anak iblis juga berjanji akan mencuri semua pusaka milik Nacha. Dengan cara apapun, karena mereka sudah sangat mengenal Nacha. Raja Iblis pun tertawa, kemudian berkata akan menunggu kabar baik dari mereka. Sementara Nacha yang sudah tiba di bumi merasa sangat senang. Dia berkata gara-gara Raja Iblis kini rahasianya untuk merayakan ulang tahun Long-Er harus gagal. Namun Nacha berjanji akan menangkap Raja Iblis dan menghadiahkannya pada Long-Er. Long-Er memberikan sebuah cincin pada Nacha. Cincin itu bukanlah sembarangan cincin karena memiliki kemampuan seperti telepon seluler yang bisa Nacha gunakan untuk berbagi kabar dengan Long-Er melalui perantara cincin tersebut. Awalnya Nacha ragu, namun setelah dicoba ternyata cincin itu benar-benar sakti. Kini mereka pun berpisah dan Long-Er bersama Moang dan juga roh air akan pergi ke Laut Timur dan berjanji akan mengunjungi desa Nacha. Sedangkan Nacha sendiri akan langsung pulang ke rumahnya. Kembali pada Raja Iblis yang kini menanyakan tanggung jawab Yuxian sebagai putri Raja Iblis. Yuxian pun mengatakan bahwa selama ini dia telah berusaha mendekati Raja Naga Laut Timur, di mana sang raja sangat percaya pada dirinya. Bahkan semua tugas penting dan juga rahasia kerajaan sudah Yuxian ketahui. Waktu yang paling tepat untuk mengalahkan Raja Naga adalah saat ulang tahun Raja Naga. Semua Raja Naga akan berkumpul dan mereka bisa melenyapkannya sekaligus tanpa harus pergi ke berbagai tempat. Raja Iblis sangat senang mendengarnya. Namun Assassin Iblis menyarankan agar mereka jangan gegabah. Karena jika rencananya gagal maka Yuxian akan ada dalam bahaya besar. Raja Iblis berkata agar mereka gunakan racun khusus yang bisa melemahkan klan naga. Dengan racun itulah maka semua naga akan lemah juga kehilangan kesaktian. Mendengar arahan dari ayahnya, Yuxian pun bersiap kembali ke Laut Timur dan mempersiapkan racun yang akan ia campurkan pada minuman di pesta ulang tahun Raja Naga Laut Timur. Beralih ke rumah Li Jing, di sana terlihat Nyonya Li Jing sedang membuat baju untuk Nacha. Dan ternyata setiap tahun ibunya selalu membuatkan baju. Harapannya jika Nacha pulang maka tidak perlu beli baju ke mall. Tiba-tiba seorang pelayan datang sambil mengabarkan bahwa Nacha telah kembali. Tidak lama kemudian Nacha pun datang dengan tergesa-gesa. Semua orang merasa bahagia atas kepulangan Nacha. Sementara Long-Er beserta Moang sudah tiba di Istana Naga Laut Timur. Kedatangan Long-Er langsung disambut bahagia oleh ayahnya. Di sini Long-Er curhat terkait apa saja yang dia pelajari di Kunlun. Sampai pada akhirnya semua murid harus membubarkan diri karena Kunlun diserang oleh tentara iblis yang membantu membebaskan raja mereka. Mendengar percakapan Long-Er, Yuxian pun hanya tersenyum karena itu semua adalah bagian dari rencana jahatnya. Yuxian mulai pura-pura simpati dan menyapa Long-Er. Namun Long-Er tetap jutek meskipun sudah lama tidak bertemu. Bahkan Long-Er menyayangkan sikap ayahnya yang mempercayai Yuxian begitu saja dengan memberikan keleluasaan mengetahui hal-hal penting di kerajaan Naga Laut Timur. Tak hanya itu, karena Long-Er tidak setuju mendengar Yuxian disebut ratu. Karena ratu satu-satunya di Istana Naga adalah mendiang ibunya. Raja Naga sedikit emosi atas sikap Long-Er pada ibu tirinya. Namun di sini Yuxian sungguh pandai berakting dengan merendah dan pura-pura menyalahkan diri sendiri. Sedikit pun Long-Er tidak percaya atas kebaikan Yuxian.
Oleh karena itu, Long Er pun memilih pergi dari hadapan ayah dan ibu tirinya. Kembali pada Nacha yang kini sedang sosonoan bersama ibunya. Nacha pun menceritakan bahwa semua orang di Kunlun sangat baik padanya. Namun tetap berada di samping ibunya adalah hal yang jauh lebih baik. Nacha pun diberikan hadiah gulali kesukaannya semasa dia masih kecil. Setelah itu, Nacha menunjukkan beberapa senjata sakti miliknya yang berhasil ia dapatkan di Kunlun. Li Jing sangat senang mendengar Kunlun ditutup sementara, yang artinya Nacha tidak akan pergi ke mana-mana lagi. Li Jing pun meminta agar Nacha belajar menulis kaligrafi. Namun dasar Nacha, karena setelah ayahnya pergi dia pun meminta agar bibi yang saja menulis kaligrafi. Sedangkan dia akan pergi untuk berlatih dengan senjata saktinya. Kembali pada Long Er yang terus cemberut meskipun dihibur oleh Moang. Long Er pun meminta agar roh air mengambilkan minum untuk mereka. Dalam perjalanan ke dapur, roh air melihat Yuxian sedang berbicara dengan asasin iblis dan juga pelayannya. Tidak jelas terdengar oleh roh air apa yang mereka bicarakan, di mana Yuxian mengkhawatirkan akan kembalinya Long Er, Moang, dan juga roh air. Dia pun punya ide untuk menjodohkan Long Er dengan seorang pemuda, supaya Long Er pergi dari istana naga dan tidak lagi mengganggu rencana jahatnya. Keberadaan roh air diketahui oleh pelayan iblis. Untung saja roh air sigap berlari sehingga tidak kepergok bahwa dialah yang berusaha menguping. Roh air langsung menyampaikan apa yang ia lihat dan ia dengar, bahwa Long Er akan dijodohkan. Mendengar hal itu, Long Er merasa kesal dan semakin yakin jika Yuxian bukanlah wanita yang benar-benar mencintai ayahnya. Sayangnya, roh air tidak mengenali siapa yang bicara dengan Yuxian karena keburu dikejar oleh pelayan iblis. Yuxian sendiri kini memanggil Perdana Menteri. Dia menyampaikan rencana jahatnya untuk mengusir Long Er dari Istana Naga dengan cara menjodohkannya. Perdana Menteri pun tertawa kemudian pamit untuk mencarikan pasangan bagi Long Er. Sementara Long Er masih kepikiran akan perjodohan itu. Dia pun merenung karena tipe pria yang dia inginkan adalah yang humoris dan juga sakti. Tiba-tiba cincinnya menyala, ada panggilan masuk dari Nacha. Melalui cincin ajaib, Nacha mengingatkan Long Er akan amanat dari Tai untuk mempelajari ilmu kesaktian di suatu tempat yang sesuai kriteria. Dari sini, Long Er punya ide sekaligus jawaban akan kegelisahan hatinya. Dia pun mengajak roh air untuk pergi menemui Nacha. Sementara Yuxian kini menyampaikan idenya pada Raja Naga untuk menjodohkan Long Er. Namun, nampaknya Raja Naga tidak senang atas keputusan Yuxian. Dia pun menolak perjodohan tersebut karena Raja Naga sudah punya rencana sendiri. Singkat cerita, Long Er sudah hampir tiba di desa Centang Pas. Dia langsung menghubungi Nacha melalui cincin ajaib. Nacha sendiri kini merasa geli mendengar Long Er akan dijodohkan. Dia pun mulai menertawakan Long Er dan di lain tempat terlihat dua anak iblis berpikir keras bagaimana caranya untuk mendekati Nacha. Mereka berdua sadar akan kekuatan Nacha sehingga harus benar-benar memperhitungkan tindakan yang akan dilakukan. Dua anak iblis berencana menjebak Nacha di suatu tempat yang akan Nacha kunjungi. Sementara Nacha kini memujuk ibunya agar diizinkan pergi berlatih bersama Long Er dan juga Moang. Dia meminta agar ibunya jangan memberitahu Li Jing, karena akan barabe jika sampai ayahnya tahu Nacha pergi tanpa pengawasan prajurit. Singkat cerita, Nacha dan yang lainnya pun sudah tiba di sebuah desa. Tiba-tiba, Roda Gio keluar dan mengatakan bahwa tempat yang Tai maksud untuk berlatih sudah sangat dekat. Namun tanpa mereka duga, ternyata kepergian Nacha membuat Li Jing marah besar. Dia menyalahkan istrinya yang telah mengizinkan Nacha pergi. Li Jing hanya berharap Nacha tumbuh dewasa seperti manusia pada umumnya. Tidak usah memikirkan masalah keselamatan dewa ataupun iblis, karena Nacha terlahir sebagai manusia bukanlah dewa. Kembali pada Nacha yang kini sudah tiba di sebuah desa bernama Shangding. Anehnya penduduk desa di sana langsung menghadang mereka yang baru tiba. Ternyata semua itu disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat yang diteror dua orang bertopeng. Dua orang itu memukuli masyarakat, bahkan tak segan-segan membunuhnya. Sehingga kini siapapun orang asing yang datang ke desa tersebut akan dicurigai. Nacha sangat kesal kemudian mengajak Long Er dan juga Moang mencari pelakunya.
Namun karena waktu yang ditentukan untuk berlatih sudah mepet, maka mereka pun memutuskan untuk menunda pencarian pelaku dan fokus untuk berlatih kesaktian dulu. 七星连珠之日马上就到了，你再等。追宝地，然后马上就开始去调查。 Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun tiba di sebuah tempat yang sangat indah. Roh air meyakini bahwa tempat itulah yang Tai maksud. Berdasarkan ciri-cirinya, mereka pun meyakini bahwa apa yang roh air katakan sungguh benar. Tiba-tiba Rodagio keluar dan membenarkan ucapan roh air bahwa itulah tempat yang mereka cari. Di sanalah mereka akan mendalami ilmu kesaktian. Rodagio membuat sebuah penghalang di mana orang di luar penghalang tidak akan bisa masuk ataupun melihat aktivitas mereka. 就是从外面往里瞧，什么？ Ini mereka mencari tempat untuk tidur di malam hari. Setelah itu, Nacha pamit untuk pergi mencari pembunuh yang masih berkeliaran. Dia meminta agar Longer dan juga Moang berlatih lebih dulu, sedangkan dirinya akan mencari keberadaan pembunuh yang selalu meneror warga. Meskipun dilarang oleh Longer, namun Nacha kekeh dan rela meninggalkan Rodagio hanya untuk mencari pembunuh yang masih berkeliaran. Singkat cerita, Nacha sudah kembali ke desa Shangding. Namun, masyarakat enggan disapa oleh Nacha yang dianggap sebagai orang asing. Hal ini menyulitkan Nacha memperoleh informasi terkait pembunuh yang masih berkeliaran. Sementara Longer baru saja selesai beberes. Harapannya ketika Nacha kembali dia akan terkejut melihat tempat yang sudah bersih. Dalam hatinya, Longer mengkhawatirkan Nacha. Namun, Moang meyakinkan Longer bahwa kekuatan Nacha sudah cukup untuk membuat para iblis ketar-ketir. 外面的妖魔鬼怪应该不是他的对手。